Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan dan tanggung jawab sebagai auditor. Nah, yang pertama itu ada latar belakang, di mana audit laporan keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi keuangan perusahaan. Dalam praktiknya, audit tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan angka dalam laporan keuangan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab profesional dan hukum auditor. Oleh karena itu, penting untuk memahami tujuan audit serta batasan tanggung jawab dari masing-masing pihak. Oke, kita masuk ke tujuan audit laporan keuangan. Nah, dalam tujuan audit laporan keuangan ini terdapat beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan utama audit ini untuk memberikan opini independen mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai standar akuntansi. Nah, ada pula tujuan menurut International Auditing and Assurance Standard Board atau IAASB, di mana tujuan ini untuk memperoleh reasonable assurance bahwa laporan keuangan bebas dari salah satu material akibat kesalahan maupun kecurangan. Nah, tujuan lain dari penulisan auditor ini untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan juga kepercayaan investor. Selanjutnya ada konsep reasonable assurance. Nah, di mana auditor tidak memberikan jaminan secara 100%, melainkan auditor itu menggunakan cara sampling, mempertimbangkan profesional, prosedur pengujian berbasis resiko, dan oleh karena itu, audit hanya memberikan keyakinan secara memadai, bukan secara kepastian mutlak. Selanjutnya kita masuk ke tanggung jawab manajemen. Banyak orang mengira auditor bertanggung jawab atas laporan keuangan, padahal tanggung jawab utama untuk laporan keuangan itu ada pada manajemen. Nah, manajemen ini bertugas untuk menyusun laporan, menerapkan kebijakan akuntansi, menjaga sistem pengendalian internal, serta mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan. Nah, auditor hanya bertugas untuk memeriksa dan juga memberikan opini, bukan menyusun laporan tersebut. Next, kita masuk ke tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah untuk memberikan opini independen berdasarkan bukti audit yang cukup dan tepat. Auditor ini juga harus mematuhi standar audit, bersikap objektif, dan juga menggunakan skeptisisme profesional. Apabila auditor lalai atau tidak mengikuti standar yang berlaku, maka akan dikenai sanksi atau konsekuensi hukum. Oke, selanjutnya kita masuk ke resiko audit. Dalam resiko audit ini memiliki beberapa komponen, diantaranya resiko inherent, resiko pengendalian, dan juga resiko deteksi. Oleh karena itu, auditor harus melakukan perencanaan dan juga pengujian secara hati-hati agar resiko tersebut dapat dicegah. Next, asersi manajemen. Dalam laporan keuangan, manajemen secara tidak langsung membuat beberapa pernyataan atau asersi. Misalnya, bahwa aset benar-benar ada, transaksi sudah lengkap dicatat, nilai sudah sesuai, dan juga penyajian sudah tepat. Jadi, tugas auditor itu hanya menguji apakah pernyataan-pernyataan tersebut benar atau tidak. Selanjutnya ada skeptisisme dan juga pertimbangan profesional. Skeptisisme profesional berarti auditor tidak mudah percaya begitu saja pada informasi yang diberikan oleh manajemen. Jadi, auditor itu harus berpikir secara kritis untuk mencari bukti-bukti pendukung yang lain. Selain itu juga,
auditor juga menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan materialitas, menilai risiko, dan juga mengevaluasi bukti audit. Nah, selanjutnya ada pula independensi auditor, di mana independensi ini merupakan fondasi utama profesi audit. Audit harus independen secara fakta maupun penampilan. Jika auditor memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan investor atau klien, maka opini yang diberikan bisa diragukan atau diragukan oleh pihak yang lain gitu. Tanpa adanya independensi ini, maka kepercayaan publik atau masyarakat akan menghilang. Dan yang terakhir itu ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab hukum auditor. Secara hukum, auditor ini dapat menghadapi 3 jenis tanggung jawab. Yang pertama itu ada tanggung jawab perdata, di mana jika terjadi kelalaian, maka akan menimbulkan kerugian. Yang kedua ada tanggung jawab administratif. Nah, untuk tanggung jawab yang kedua ini, auditor harus bertanggung jawab administratif dari regulator. Dan juga yang ketiga yaitu tanggung jawab pidana jika auditor dengan sengaja terlibat dalam kecurangan. Oleh karena itu, profesi auditor memiliki resiko hukum yang cukup besar. Oke, sekian presentasi atau materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata atau penyampaian materi yang kurang jelas, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.